Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, saudaraku muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Pagi ini 14 Ramadan dan kita akan membahas cabang keimanan yang ke-17. Saudaraku muslimin muslimat, mukminin mukminat, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan predikat agama ilmu, agama peradaban. Sangat kentara sekali ketika kita melihat bagaimana ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbunyi Iqra, bacalah. Sedangkan membaca adalah pintu daripada ilmu, membaca adalah jendela daripada peradaban. Kemudian dilanjut dengan Allamal insana ma lam ya'lam, mengajari manusia tentang apa-apa yang tidak mereka ketahui. Islam turun di masa-masa kegelapan. Islam turun kepada suatu kaum yang mereka diberi sematan sifat jahiliyah. Jahlun artinya bodoh, tidak mengetahui. Jahil adalah isim fa'il yang artinya adalah orang yang tidak mengetahui atau orang yang bodoh. Jahiliyah adalah orang yang melekat pada dirinya sifat kebodohan, orang yang memperturutkan kebodohan. Maka sejak awal mula Islam itu turun, Islam turun memerangi yang namanya kebodohan. Islam punya visi, punya misi untuk menghapuskan kebodohan dari muka bumi ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW juga banyak bersabda dalam hadisnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah hai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini adalah pertanyaan retoris dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Orang yang berilmu, dia ada di atas puncak kemuliaan, sedangkan orang yang tidak berilmu, dia ada di batas paling bawah kenistaan, kehinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya. Ini adalah apresiatif dari Allah Subhanahu wa taala untuk ilmu dan orang yang memilikinya. Ya, orang yang memilikinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan dalam Al-Qur'an, "Wa qul rabbi zidni ilma." Mengajarkan satu doa. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Ya, tambahkanlah untukku ilmu. Inilah agama Islam, agama ilmu. Dalam hadis Rasulullah SAW juga sudah pernah bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dalam perkara agamanya. Ilmu lagi. Jadi inilah cabang keimanan yang nomor 17, yaitu menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu.
Islam dengan ilmu tidak bisa dilepaskan. Dia menyatu di situ. Ya. Karena tadi bahwa Islam itu turun, dia memerangi yang namanya kejahiliahan, memerangi yang namanya kebodohan. Maka kawan sandingnya Islam adalah ilmu. Maka betul ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu motivasi yang sangat tinggi untuk kita, di mana beliau pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia meniti satu perjalanan yang ia bermaksud untuk mencari ilmu dengan perjalanannya itu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW lebih menekankan lagi, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Yang namanya menuntut ilmu itu hukumnya adalah faridah, kewajiban. Kalau saya disebut kewajiban, berarti kalau ada orang tidak menuntut ilmu, ya dosa kan? Faridah, kewajiban. Ala kulli muslim, atas setiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Ya, semuanya wajib menuntut ilmu. Ini para ulama melakukan perincian di situ. Ada ilmu yang sifatnya itu wajib, fardu ain. Ada ilmu yang sifatnya wajib, fardu kifayah. Apa ilmu yang fardu ain itu? Yang semua orang harus tahu. Dan kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu maka kita akan berdosa, karena ini fardu ain. Tiap orang per orang harus mengerti. Ilmu yang sifatnya fardu ain adalah ilmu yang berfungsi untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilmu yang fardu ain. Contoh, ilmu fardu ain nomor 1 bagi kita seorang muslim, orang yang beriman, adalah memahami akidah kita. Apa akidah kita? La ilaha illallah. Ketika kita masuk Islam, kita diperintahkan untuk mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka wajib pertama bagi seorang muslim, ilmu yang sifatnya fardu ain, adalah ia harus mempelajari, ia harus mantap dalam masalah la ilaha illallah. Dia harus mantap dalam masalah Muhammadur Rasulullah. Dia harus memahami makna dua kalimat ini dengan mendalam, ya, yang membuat dia itu mantap berkeyakinan bahwa memang betul la ilaha illallah, bahwa memang hak yang namanya Muhammad adalah Rasulullah. Ini semua dibahas dalam ilmu akidah, ya, ilmu akidah secara panjang lebar lengkap sekali. Tentu kita nggak bilang semua orang harus mempelajari ilmu akidah sampai yang paling jelimet, tidak. Yang penting ilmu yang cukup untuk membangun kemantapan dalam hatinya tentang la ilaha illallah. Ketika datang syubhat, dia bisa melawan itu. Dia tidak tidak terjerumuskan dengan syubhat itu. Tapi dia bisa tetap teguh di atas la ilaha illallah. Nah, ini ilmu yang sifatnya fardu ain. Kemudian ilmu yang sifatnya fardu ain juga, kewajiban seorang muslim setelah syahadat adalah sholat. Wa aqimus sholat.
hafidhu alas sholawat. Ya, salat. Ketika masuk, setelah seseorang itu bersyahadat, terdengar azan, masuk waktu sholat, kewajiban dia kan untuk mengerjakan sholat, interaksi dia dengan Allah. Maka adalah fardu ain hukumnya bagi seorang muslim untuk belajar ilmu tentang sholat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, bagaimana caranya agar dia itu sholatnya bagus, agar sholatnya itu sah. Ya, hukumnya fardu ain. Jadi jangan disepelekan ya. Kita melihat orang hari ini pengennya belajar yang ribet-ribet. Ya, pengen belajar yang ribet-ribet, kitab yang tebel-tebel. Tapi dalam masalah sholat saja masih nggak karu-karuan. Sholatnya masih nggak karu-karuan. Ini adalah orang yang tidak ngerti prioritas. Ya, mempelajari kitab tebal itu tentu bagus ya. Tapi yang lebih penting bagi seseorang sebelum mempelajari itu semua adalah interaksinya dengan Allah. Sholat. Ya, perhatikan sholatnya. Kemudian kalau dia adalah seorang yang berharta, punya keluasan harta, punya banyak harta, ya, diberi karunia oleh Allah dengan kekayaan, maka dia harus belajar tentang ilmunya zakat. Bahwa dia diwajibkan oleh Allah untuk membayar zakat. Dan aturan-aturannya. Ya, walaupun tidak perlu secara mendetil, ya, tidak perlu secara mendetil. Tapi yang penting dia tahu kewajibannya untuk membayarkan zakat. Baik yang zakat fitrah maupun zakat mal kan gitu. Kemudian kalau dia masuk ke dalam bulan Ramadan seperti ini, maka dia wajib belajar tentang ilmu tentang saum. Ya, fardu ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mempelajari ilmu tentang saum, ilmu tentang siam. Jangan sampai masuk ke dalam bulan Ramadan dan bodoh, tidak tahu apa-apa, berpuasa dengan kebodohan. Jangan sampai. Ya, dengan ilmu. Dan kalau dia punya kesempatan untuk berangkat berkunjung ke Baitullah, ke Ka'bah, haji dan umrah, maka dia juga wajib untuk mempelajari manasiknya. Jadi tergantung kita, bagaimana kita atau sebatas mana kita berinteraksi dengan Allah, sebatas itu pula ilmu yang sifatnya fardu ain. Ya, ilmu yang sifatnya fardu ain harus dipelajari. Bagi orang yang belum berangkat haji, tentu belum fardu ain hukumnya bagi dia untuk belajar manasik. Bagi orang yang belum punya harta banyak yang wajib untuk zakat, tentu belum wajib baginya untuk belajar ilmu tentang zakat. Ya. Tapi kalau dipelajari gimana? Ya, bagus. Bagus, afdol. Tapi kalaupun tidak, itu bukan sebuah kefarduan yang sifatnya ain. Ya. Lalu dia harus belajar tentang muharramat, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan yang ada di sekitar dia. Ya. Kalau yang di luar jauh dari dia enggak masalah. Yang ada di sekitar dia. Di sekitar dia ternyata ada banyak warung khamr, dia harus belajar tentang keharaman khamr. Di sekitar dia itu banyak warung, banyak tempat judi, maka dia harus belajar tentang keharaman judi. Di sekitar dia itu banyak tempat-tempat maksiat, maka dia harus belajar. Dia harus wajib tahu, wajib berilmu tentang keharaman yang ada di sekitar dirinya. Ya. Ini ilmu yang sifatnya fardu ain. Ilmu yang sifatnya fardu ain. Dengan ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ya, ini seperti ilmu masalah detail syariat yang dipelajari di pondok pesantren. Ilmu tentang bagaimana kita itu bisa membaca kitab, ilmu nahwu, ilmu shorof, ya, ilmu untuk seseorang itu bisa berfatwa, ya, artinya kan berarti harus mempelajari ilmu secara detail sekali kan, masalah syariah, masalah fikih, masalah ahkam, tafsir, ya, ini semuanya fardu kifayah.
termasuk ilmu yang diperlukan dalam masalah dunia. Ya, itu juga fardu kifayah. Tidak semua orang wajib belajar. Seperti ilmu kedokteran, tidak semua orang wajib belajar ilmu kedokteran. Fardu kifayah. Kalau sudah ada satu, ya sudah. Ya, satu orang jadi dokter, yang lain tinggal jadi orang sakitnya. Enggak ya. Yang lain kalau sakit bisa minta tolong kepada si dokter. Ya. Ilmu hitung, ilmu hisab, ya. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam duniawi, ya, ilmu arsitektur, ilmu macam-macam. Itu semuanya hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, ilmu tambal ban fardu kifayah. Ilmu apapun yang diperlukan dalam masalah duniawi, maka hukumnya fardu kifayah. Termasuk ilmu detail-detail syariat juga fardu kifayah, ya, yang dibutuhkan oleh orang untuk mengetahui perkara yang jelimet dalam masalah syariat. Itu fardu kifayah. Yang fardu ain adalah ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang dalam rangka dia bisa berinteraksi dengan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini sifatnya adalah faridah ala kulli muslimin. Ya, thalabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Terus sampai kapan kita belajar? Wah, saya itu sudah belajar di SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Berarti kan saya sudah pintar. Saya sudah boleh berhenti belajar. Tidak. Sekali lagi Islam itu turun untuk memberantas kebodohan. Dan kita dengan kebodohan kita itu selalu saja nempel. Ya. Kita tidak pernah bisa menguasai semua hakikat ilmu, kan? Semua hakikat ilmu. Tidak. Ya. Maka yang namanya belajar dalam Islam itu adalah minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan, ya, dari buayan sang ibu ilal lahdi sampai masuk ke dalam liang lahat. Bagi seorang muslim belajar itu adalah sampai mati. Kalau sudah mati sudah selesai kewajiban belajar. Ya, jadi tidak berhenti dengan berhentinya kita dari program formal belajar, tidak. Tetap belajar terus, ya, sampai akhirnya kita itu meninggal, ya. Jadi inilah Islam, agama ilmu, agama peradaban, dan kita sebagai seorang Islam, seorang muslim, seorang mukmin, wajib bagi kita untuk menghargai ilmu, menuntut ilmu, mulai dari sejak kita kecil sampai nanti kita akan masuk ke dalam liang lahat, ya, liang lahat. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.